tahun 96. Saya kenal dengan orang sini juga, Ustaz Sofyan Nur. Beliau pernah juga ke rumah saya, alhamdulillah. Sahibul wasilah, akhirullah, Al-Habib Mahdi bin Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, yang beliau mengajak saya ke tempat ini. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan para alim ulama, para tuan guru di tempat yang mulia ini. Aparatur pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir pada acara haul ini, dan ini adalah tradisi kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Tidak akan pernah ada pada kelompok lain. Alhamdulillah saya juga asli orang NU. Saya Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta. Diajak sama beliau alhamdulillah ke tempat ini. Setidaknya dari acara haul semacam ini ada dua hal yang akan muncul dan akan didapatkan. Pertama, manfaat untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Jahri bin Ismail. Kita yakin dan kita percaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bacakan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk almarhum ini memiliki dampak positif buat almarhum di alam barzah. Kita yakini itu, dan itu insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa. Dan Nabi kita juga mengingatkan kepada kita, udhkuru mahasina mautakum. Barusan kita dengar manakibnya dibacakan kepada kita, dan itu buat almarhum tentunya ketika diceritakan hal-hal yang baik pasti memiliki dampak positif. Namun saya mengingatkan bahwa lebih dari itu semua, ada satu riwayat menyebutkan la tufdihu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan kau bikin malu orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu dengan perbuatan buruk kamu. Lebih dari sekedar memberikan doa, lebih dari sekedar kita membacakan bertawassul dan sebagainya, apa yang akan menjadi kebanggaan almarhum di alam barzah? Kalau tadi riwayat itu menyebutkan jangan kau permalukan orang yang sudah mati dengan perbuatan buruk kamu, mafhum mukhalafahnya, apabila keluarga almarhum, anak-anak beliau, keluarga beliau, santri-santri beliau dalam kehidupan sehari-hari mengingat dan memperjuangkan apa yang telah beliau sampaikan, taujihat dan irsyadat, wasiat dan tarbiyah beliau itu dijalankan, itu akan terus mengalir pahala dan kebaikan buat almarhum, dan almarhum akan berbangga di alam barzah di hadapan teman-temannya dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manfaat buat kita yang hadir pada hari ini, yang masih hidup ini. Manfaat mana? Yang pasti bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Tidak bisa seorang pun di antara kita menghindar kematian itu. Allah sudah menetapkan itu, walaupun manusia tidak menghendaki kematian. Sampai-sampai Allah mensifatkan ketika menyebutkan mati itu, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kau hendak lari. Artinya kita memang tidak pengen mati, tidak ingin mati. Orang normal mana ada yang mau mati? Makanya doa kita senantiasa banyak yang minta umur panjang, minta dipanjangkan umur. Dan yang minta panjang umur itu bukan cuma orang-orang kaya, orang susah pun doanya minta panjang umur. Padahal kalau doanya diterima, susahnya kan makin lama sebenarnya. Tapi memang saking manusia ingin hidup, walaupun sudah susah, tetap saja minta panjang umur. Tapi ketika kematian itu tiba, siapa yang bisa menghalangi kematian itu? Maka yang terpenting buat kita adalah bagaimana kemudian kita mengisi kehidupan kita ini untuk menghadapi kematian itu. Dan kematian yang ideal buat kita adalah kematian yang husnul khatimah. Itu cita-cita tertinggi kita. Beliau sudah berhasil mencapai itu, insya Allah. Masyarakat sini menyaksikan apa yang beliau lakukan. Yakin jamaah beliau termasuk orang yang husnul khatimah. Yakin. Alhamdulillah. Kita menjadi saksi semua apa yang kita lakukan hari ini
dan ini menjadi magnet tersendiri. Beliau adalah orang baik. Maka riwayat menyebutkan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang akan mati dengan cara bagaimana dia hidup, dan nanti dia akan dibangkitkan di hadapan Allah sesuai dengan cara bagaimana dia mati. Jadi bukan kapannya kita mati, tapi bagaimana sekarang kita berusaha bagaimana kita mati. Maka kita perlu melakukan upaya terus, upaya yang tidak pernah boleh berhenti, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang akan menjamin dan membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Bukan cuma sekedar fikir dunia, fikir akhirat. Kalau fikir dunia itu fikirnya orang kafir yang tidak pernah berpikir tentang kehidupan akhirat nanti. Mereka mengingkari kebangkitan, atau mereka menganggap sepi itu semua. Tapi buat kita orang meyakini dengan prinsip rukun iman yang kelima, percaya dengan hari kiamat dengan segala rentetan yang terjadi kemudiannya, ini menghantarkan kita pada sebuah keyakinan hidup kita bukan hanya sekarang, kita akan hidup nanti setelah kita mati. Dan itu semua ditentukan dengan amal perbuatan kita hari ini. Sementara kenyataan kehidupan kita sekarang seperti apa, kondisi kehidupan masyarakat kita seperti apa, semakin hari umat semakin menjauh dari sinar cahaya Islam, umat semakin menjauh dari Al-Quran, semakin menjauh dari sunnah, dan umat sedang didera hari ini dengan keputusasaan ketika berbenturan dengan ideologi lain, dengan faham lain. Begitupun umat sekarang ini senang dengan permusuhan dan menebar kebencian hanya gara-gara satu persoalan furu'iyah. Orang bisa saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Kita senang dimanfaatkan oleh musuh-musuh kita untuk menghancurkan diri kita sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, kita kembali untuk dijadikan sebagai acuan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan tentang perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Tujuannya untuk memperteguh jiwa nabi dalam mengemban amanah. Kalau hari ini kita haul seorang ulama, itu pun kita menceritakan perjalanan hidup seorang ulama agar dia menjadi sumber inspirasi buat kita, sebagai mau'izah wa zikra, sebagai sumber inspirasi buat kita bagaimana kita menghadapi kehidupan yang jauh lebih berat lagi. Dalam surah Hud ayat 120 Allah bilang, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad berita para rasul untuk kami teguhkan kau punya hati, untuk kami teguhkan kau punya jiwa. Itu ada dampak dan manfaatnya. Termasuk hari ini kita kumpul, insya Allah ada dampak manfaatnya buat kita, untuk meneguhkan jiwa kita, untuk memantapkan hati kita dalam memperjuangkan kehidupan yang benar, meniti jalan yang lurus sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal kita baca. Dan ini harus dikonkretkan, bukan cuma sekedar doa. Karena kita menghadapi berbagai macam persoalan yang tadi saya sebutkan, setidaknya itu. Masya Allah, berat kondisi ke depan ini. Untung bagus Bapak yang tinggal jauh dari keramaian kota model Jakarta yang ada di wilayah Amuntai semacam ini. Tapi itu pun tidak menafikan kalau suatu saat, dan hari ini mungkin sudah sampai semua, kemajuan teknologi sudah tidak lagi membatasi dunia sekarang. Semua sudah digenggam di tangan kita. Perubahan-perubahan pola hidup yang sangat drastis, jauh semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semakin jauh kita dari amalan para salafus saleh. Umat semakin tidak akrab dengan ulama, semakin jauh dari para pembawa cahaya Islam. Saya mungkin tidak boleh banyak hari ini karena memang sekedar saya ngikut saja dengan beliau Al-Habib Mahdi. Saya harus tahu diri Pak, bukan makom saya ini. Masya Allah, sekedar kita sharing saja, saling mengingatkan, kita membicarakan ini untuk mengambil tanggung jawab secara bersama-sama. Setidaknya menurut saya
yang harus kita lakukan dan kita contoh adalah lihat bagaimana mereka yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka tidak ada sia-sia, semua ada manfaat. Dan apa yang mereka lakukan kuncinya satu adalah mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Dan Allah sudah katakan di akhir surah Al-Ankabut, saya nggak bahas dari awalnya Pak, di akhirnya aja, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah akan kami tunjukkan kepada mereka banyak jalan menuju jalan kami, kata Allah. Syekh Wahbah Zuhaili ketika nafsirkan ayat ini, beliau tulis di sana, alladzi jahada fi ta'atillah wa nasri dinillah wa qitali a'daillah hadahullahu wa waffaqahu ila sa'adatid dunya wal akhirah. Orang yang mau bersungguh-sungguh di dalam ketaatannya kepada Allah, wa nasri dinillah, dan bersungguh-sungguh berjuang membela agama Allah, wa qitali a'daillah, dan mungkin satu saat dia mesti berperang melawan musuh-musuh Allah. Orang yang bersungguh-sungguh model kayak begini, hadahullah, Allah akan tunjukkan kepadanya, wa waffaqahu, kalau bahasa orang Betawinya, dianterin dia sama Allah kemana? Ila sa'adatid dunya wal akhirah, menuju sukses dunia dan akhirat. Kuncinya adalah mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang. Ini agama kalau tidak sungguh-sungguh nggak mungkin bisa kita jalankan Pak, betul? Sholat saja Pak, yang namanya sholat kita dari masih kecil belum sunat sudah bolak-balik musola. Dari masih belum akil balik kita udah belajar sholat. Sampai hari ini Pak, yang namanya sholat, kapan masyarakat kita ini nafsu sama sembahyang Pak? Nggak ada. Bayangin coba sholat subuh. Sholat subuh asal jam 4 itu kasur biar udah demek, udah kayak spring bed baru. Selimut kita yang the kill of the kumel itu asal jam 4 udah kayak spray pengantin. Kita putar kemana aja anget Pak. Itu bantal biar udah ileran pun rasanya wangi harum. Maka hanya orang-orang yang mau meninggalkan hangatnya selimut, empuknya kasur, berangkat ambil air yang dingin, lalu dia sujudkan dirinya kepada Allah. Itu yang Allah mau lihat dari kita, itu yang Allah suka. Itu disebut dengan mujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nggak bisa nunggu kepengenan. Kalau makan tuh memang ukurannya nafsu. Kalau nggak nafsu makan kita nggak makan. Bahkan kalau nggak nafsu makan sampai nyari obat nafsu makan. Sama istri bahkan kalau naga kuat saya nyari obat kuat sampai darah ular diminum. Kalau sembahyang gitu nunggu kuat sama nyari obat kuat di mana? Kalau bukan kita paksakan diri kita. Mujahadah, berjuang, berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban harta, korban jiwa raga. Allah tuntut sama kita saatnya. Kalau hidup jalannya seperti biasa tanpa kesungguhan, nggak mungkin kita bisa sukses menjalankan tugas utama manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nggak mungkin. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan kesungguhan, mengisi waktu, memanfaatkan peluang saat ini. Miliaran manusia hari ini yang ada di alam barzah menjerit-jerit pengen kembali, minta kalau perlu balikin ke Amuntai. Balik buat ngapain? Supaya bisa melaksanakan sholat lagi. Miliaran manusia hari ini menangis dan menjerit pengen kembali ke muka bumi, ingin beramal soleh. Dan itu nggak mungkin. Yang paling mungkin hanya kita yang masih hidup hari ini. Imamuna wa qudwatuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah bersenandung dalam 3 buah bait syairnya. Beliau mengatakan, idza asyamru'un sittina aman fa nisful umri tamhaquhul layali wa nisfun nisbi yadhhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min shimali wa baqin nisbi asqamun wa hammun wa syughlun bil makasibi wal iyali. Kalau timbangan arud bahar wafir kayaknya itu. Idza asyamru'un sittina aman, apabila seseorang hidup di dunia ini 60 tahun, fanisful umri, maka separuh umurnya yang dari 60 itu tamhaquhul layali, akan dihabiskan oleh malam-malamnya. Karena masa hidup kita cuma 2, siang dan malam.
Berarti kalau umur kita 60 tahun, siangnya 30, malamnya 30. Dan malam itu sudah bisa kita pastikan kita tidak produktif, karena malam itu waja'alna al-laila libasa, malam umumnya kita gunakan untuk tidur. Artinya kalau mau sederhanakan bahasanya, apabila umur kita dikasih oleh Allah 60 tahun, yang bisa kita manfaatkan hanya 30, yang 30 habis hanya untuk tidur. Bahkan tidur kita bukan cuma malam, lagi dengan khotib Jumat aja pules, Pak. Masya Allah. Jadi tinggal berapa kalau yang 30 habis hanya untuk tidur dan istirahat? Berarti tinggal separuh 30-nya. Apa kata Imam Syafi'i? Wa nisfun nisbi, separuh dari yang separuhnya tadi, berarti seperempatnya. Itu yadhabu laisa yadri, umur kita akan hilang tanpa kita sadari. Kemana habisnya? Tahu-tahu udah tua aja kita. Kenapa begitu? Li ghaflatihi yaminan min shimali, karena lalai kita pergi ke sana kemari mengerjakan ini itu yang tidak ada manfaatnya. Berapa jam satu hari ngejedok di depan televisi? Belum main gapleknya, belum yang suka catur, itu mindahin kayu butuh 3 jam walau kayunya kecil-kecil, Pak. Berapa jam kalau udah mancing, Pak? Itu khusyuk, Pak, orang kalau udah mancing. Sembahyang nggak khusyuk 5 menit, mancing 3 jam khusyuk, megang joran begini nggak ada capeknya nih, tangannya nggak lama, saking khusyuknya. Itu benang kenur kecil betul, Pak, dilemparin ke tengah empang kelihatan, Pak, saking khusyuknya. Giliran dikasih kita barzanji suruh baca, alasannya nggak bawa kacamata, di biji mata padahal nggak kelihatan. Nggak khusyuk kita kalau untuk urusan ibadah. Mancing berapa jam tuh? Itu nonton TV-nya, bau segala macam. Tahu-tahu udah tua kita. Seperempat usia kita, kata Imam Syafi'i, nyaris habis sia-sia. Tinggal berapa lagi? Sisanya yang seperempat lagi. Wa baqin nisbi asqamun wa hammun, sisanya hidup kita isinya adalah sakit. Sehat itu kalau lagi mancing enak, Pak, lagi sehat. Kalau lagi sakit mau mancing apa? Jangankan mancing, makan aja kebutuhan kita, lagi sakit nggak enak. Ngelonin bini saja. Apa bini orang sini bilang? Ngelonin istri saja, Pak, biar dandan kayak bidadari kalau lagi sakit. Enggak, Pak. Kalau kebutuhan makan saja sama istri saja kita nggak mau lagi, apalagi diajak ngaji, diajak ibadah, udah jauh model kita. Terus apalagi wa syughlun bil makasibi, hidup kita isinya sibuk dengan urusan usaha cari nafkah. Kalau istilah orang Betawi, sungsang sumbel, jungkir balik kaki buat pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting istri, Pak. Habis waktu kita. Lihat orang kalau udah nyari uang tuh kayak apa, Masya Allah, gak inget dia. Habis waktu kita. Wa syughlun bil iyal, dan sibuk dengan urusan keluarga. Model kayak istri kita belum subuh udah bangun untuk mempersiapkan kebutuhan suami dan anak-anaknya. Begitu suami berangkat kerja, anak berangkat sekolah, apa kerjaannya udah selesai? Belum, Pak. Nyuci, masak, itu rumah udah kayak kapal pecah, urusan dia, ngabisin waktu semua. Sampai zuhur kadang-kadang belum beres urusannya, anak urus sekolah ngempanin lagi makan. Masya Allah, belum habis zuhur mau tidur, boro-boro mau tidur, tukang kredit dan bijair di depan rumah. Begitu terus sukses kita. Lalu kalau kita terjebak dengan begini terus, apa yang bisa kita lakukan kemudian? Itu hanya bisa kita keluar dari kerutinitan semacam itu dan jebakan-jebakan hidup semacam itu hanya dengan sebuah kesadaran hidup kita ini bukan untuk main-main, dan hidup kita harus kita isi dengan kesungguhan, berjuang dan berjuang, berusaha dan berusaha, bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh. Mereka habiskan waktunya, para ulama memikirkan tentang umat, mereka habiskan hartanya berjuang untuk membela umat, mereka lakukan itu semua, semangatnya adalah mujahadah fi sabilillah. Dan Islam itu memang nggak mungkin bisa tanpa ada mujahadah, tidak mungkin. Bahkan Islam dibawa ke negeri kita ini oleh para ulama, oleh para habaib, para aulia datang ke sini, mereka berjuang bahkan sampai tinggalkan keluarga mereka untuk menghantarkan agama. Sekarang agama sudah ada di tangan kita, agama sudah kita pegang hari ini, dia bisa lepas dari diri kita kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjaga agama itu sendiri. Kalau tidak salah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah itu, kalimatnya mungkin saya agak kurang, tapi
Kurang lebih begitu beliau katakan, ma min ahadin amina ayyuslaba illa suliba. Tidak ada seorang pun boleh merasa aman imannya bakal dicabut, kecuali pada giliran Allah akan cabut dia punya iman. Naudzubillah. Hanya yang bawa bersungguh-sungguh menjaga dan menjaga imannya dan memperjuangkannya terus, mengembangkan dan mendakwahkan terus, tidak boleh pernah berhenti usaha dakwah kita. Lebih-lebih buat Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini, faham yang kita anut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sedang dihantam betul kiri kanan dengan faham-faham yang luar biasa itu. Kita memang siap untuk berbeda pendapat, tapi kadang-kadang menyakitkan betul Pak apa yang mereka sematkan pada kita. Kita sebut dengan ahlul bidah, kita sebut ahlul khuraf, segala macam mereka sematkan pada diri kita. Dan ini fakta-fakta telah menunjukkan banyak generasi kita yang sudah beralih bergeser fahamnya dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah bergeser kepada faham lain. Ini memerlukan kesungguhan kita juga bagaimana mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh para ulama buat kita. Yang kedua, jangan pernah jauh dari ulama hidup kita ini. Jangan pernah jauh. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hiduplah kamu senantiasa bersama orang-orang yang benar iman mereka, mereka yang telah mengimani Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, mereka enggak punya keraguan sedikit, yakin mereka dengan kebenaran ini, kemudian wajahadu fi sabilillah bi amwalihim anfusihim, berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa raga dan harta benda mereka. Masya Allah, Allah perintahkan kita bergaul dengan mereka. Dalam teori sosiologi, pergaulan itu sangat menentukan karakter Pak. Interaksi sosial membentuk kepribadian. Maka dengan siapa kita bergaul ini menjadi penting sekali. Kalau kita ingin menapaki jalan kesalehan, bergaul dengan orang soleh. Menapaki jalan keilmuan, bergaul dengan ulama. Kita ini udah awam, kita bodoh, bergaul sama orang goblok, bego bareng kita Pak. Betul. Kalau kita sadar kita awam, kita bodoh, mesti dekati ulama. Kalau kita dekat dengan ulama, kita tidak tahu, kita bisa bertanya. Kita tidak ngerti, kita bisa bertanya. Kita lupa, kita bisa diingatkan. Kalau sama-sama bodoh, siapa yang mau ditanya, siapa yang mengingatkan kita? Udah kita malas ibadah, bergaul sama yang rajin ibadah. Udah malas bergaul sama-sama yang malas. Siapa yang mau ngajak Pak? Makanya Allah bilang wa kunu ma'as shadiqin. Ini mohon maaf kalau di Jakarta saya yang sama sering saya sampaikan, bisa ambil bukti Pak, kita ini jantan-jantan laki-laki nggak usah lama-lama Pak, bergaul sama bencong 3 bulan jadi bencong kita Pak. Betul, itu efek pergaulan. Ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Nggak akan beruntung, nggak akan sukses orang yang ingin sukses kecuali bergaul dengan orang yang sudah sukses. Bergaul dengan ulama, insya Allah. Jangan jauhkan, dekatkan diri kita, dekatkan anak kita, dekatkan keluarga kita dengan ulama. Itulah surujul ummah, pelitanya umat. Di dunia udah semakin gelap, orang semakin tidak tahu mau jalan keluar kemana. Sekecil apapun seorang ulama di kampung atau di desa, sekecil apapun lenteranya, setidaknya bisa menerangi kegelapan, dan kita akan tahu kita akan keluar lewat mana. Inilah pentingnya. Lagi-lagi saya kutipkan syairnya Imam Syafi'i. Beliau pernah bersenandung, beliau katakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala minhum syafa'ah wa akrahu man bida'atuhumul ma'asi walau kuntu sawa'an bihumul bida'ah. Masya Allah. Imam Syafi'i katakan, saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Kenapa saya bergaul dengan orang soleh? La'alli an anala minhum syafa'ah. Aku berharap aku bisa mendapatkan keberuntungan syafaat dengan bergaul dengan orang-orang soleh. Wa akrahu man bida'atuhumul ma'asi, dan aku membenci orang yang amal perbuatannya maksiat. Walau kuntu sawa'an bihumul bida'ah, walaupun aku sendiri ahli maksiat. Masya Allah. Segitunya Imam Syafi'i Pak. Orang yang 7 tahun sudah hafal Quran, 9 tahun sudah hafal kitabnya Malik Al-Muwatta, 15 tahun menjadi mufti di kota Mekah. Siapa yang tidak tahu kealiman Imam Syafi'i? Siapa yang tidak paham tentang kezuhudan dan kewaraan Imam Syafi'i? Siapa yang tidak tahu kesalehan Imam Syafi'i? Tapi beliau mencontohkan kepada kita
Setidaknya kita mesti kesinggung pada ucapan Imam Syafi'i. Ini kesinggung yang baik kalau begini. Beliau saja yang kalibernya mujtahid menyatakan masih butuh bergaul dengan orang soleh. Kita ini apa? Kita ini siapa? Ini hari orang coba gandrung bergaul sama artis, foto bareng dipajang di rumah, bangga sama artis. Anak-anak muda, Ronaldo dipasang fotonya di kamar, artis dipasang, Arnold Schwarzenegger ditaruh di kamar. Mana anak muda pasang foto kiai di kamarnya? Nggak tahu orang sini, begitu nggak? Oh, di Jakarta, Masya Allah. Nih, hari ini kita semakin jauh, dekatkan kembali, dekatkan hidup kita dengan mereka yang membawa pelita buat umat. Hari ini kita beruntung di sini. Mudah-mudahan Allah catat sebagai sebuah amal soleh. Dia asbab hidayah dan kekekalan hidayah buat kita semua, untuk kita bisa bertemu kepada Allah biqalbin salim. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.